wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwati fillah, tullabal ilm, akramana Allah wa iyyakum. Semoga kita dimuliakan oleh Allah. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang beberapa syubhat dalam beristidlal. Ada sebuah golongan atau beberapa golongan yang kita tidak melihatnya, tapi yang jelas yang kita bahas, yang ada di depan mata kita, yang banyak sekali terdapat syubhat dalam beristidlal. Artinya dalam mengambil dalil sebagai dasar suatu keyakinan, ada yang salah mengartikan, ada yang salah dalilnya, ada yang salah mengartikannya, baik secara bahasa makna perkata maupun secara tata bahasa maupun secara maksur Maka kita bahas satu persatu. Ini kita baru membahas satu syubhat. Sudah pertemuan yang keberapa nih? Ketiga, yaitu mengenai ayat dalam surah Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Yang kita bahas syubhatnya, perhatikan, dalam masalah yang kita bahas, yang kita tuju, kata-kata jami'an diberi makna berjamaah, yaitu berkelompok, membentuk suatu jamaah di antara umat Islam, lalu mengangkat salah satunya sebagai imam, dibaiat, dikukuhkan, dan ru'yahnya satu persatu sanggup mentaati, lalu membuat program tersendiri dengan dasar ayat ini, yaitu mengambil atau istidlalnya, istifatnya dari kata-kata jami'an. Ini sudah kita baca di rujukan yang lalu, bahwa ini secara bahasa salah, karena jami'an itu asal kata dari jama'ah, mengumpulkan, berkumpul. Berarti jami'an itu berkumpul, bersatu, wala tafarraqu, jangan bergolong-golong. Nah, ayat ini sejalan, seiring, dikuatkan dengan 3 ayat yang lain dalam surah Ali Imran sendiri ayat 105, yaitu wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Itu sama pengertiannya, menguatkan 103 itu, saling menguatkan. Jangan, pengertiannya adalah jangan berfirqah-firqah di dalam menetapi agama Islam atau di dalam menetapi kitab dan sunnah. Jangan berfirqah-firqah. Atau di dalam menetapi jamaah, yaitu hablillah bimakna jamaah, jamaatal muslimin, jamaahnya seluruh orang Islam. Jangan bikin firqah-firqah di situ. Atau jamaah manhaj. Jamaah manhaj itu bahasa lain dari hablillah, Quran dan sunnah. Jangan berfirqah-firqah. Menetapi kitab dan sunnah, jamaah secara manhaj, jangan berfirqah-firqah. Ini diperkuat di ayat 105 Ali Imran. Lalu nanti kita akan bahas, habiskan ini insyaallah. Tafsirnya ayat 105 akan kita selesaikan. Lalu diperkuat lagi dalam surah Asy-Syura ayat 13, yaitu wasiat Allah, perintah Allah kepada semua para nabi, khususnya ulul azmi untuk
berjamaah, tidak berfirqah-firqah di dalam menetepi agama. Nah, kalau agama Nabi Muhammad secara khusus disebut agama Islam, tidak boleh berpecah belah. Begitu juga nanti diperkuat oleh 159 surah Al-An'am, yaitu ancaman berat bagi orang yang sengaja berfirqah-firqah di dalam menetepi agama Islam, membentuk golongan, lalu bikin hizbi, ya, merasa yang paling benar, merasa yang paling top, lainnya salah, lainnya kafir, lainnya masuk neraka, dia sendiri yang masuk surga. Nah, ini kita masih akan membacakan rujukan tafsir untuk ayat 105 surah Al-Imran. Kita sampai di tafsir Al-Baghawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Safhat kam yang indakum? 121. Ya, yang punya saya 65. Tentang ayat ini, qala aktsarul mufassirin, berkata siapa mayoritas, paling banyaknya ulama-ulama tafsir, mengatakan humul yahud wan nasara. Mereka itu yang telah berfirqah-firqah, berselisih pendapat, itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kata Yahudi mengatakan, waqalatil yahud laisatin nasara ala syai' waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Atau di tubuh Nasrani itu juga berpecah belah, di tubuh agama Yahudi juga berpecah belah. Jangan seperti itu, jangan seperti Yahudi Nasrani. Waqala, berkata sahabat ba'duhum, sebagian mereka mufassirin, al-mubtadi'atu min hadhil ummah, yang berpecah belah itu, berfirqah-firqah itu adalah orang-orang atau golongan-golongan pelaku bid'ah min hadhil ummah, dari umat ini. Jadi ayat ini juga mengenai kepada pelaku-pelaku bid'ah, sehingga mereka berfirqah-firqah, mempertahankan bid'ahnya masing-masing. Orang iman dipanggil oleh Allah dalam ayat 103, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam 105 ini panggilan, wala takunu ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang iman, kalian jangan berfirqah-firqah, jangan banyak berselisih, meruncingkan perselisihan kayak ahli bid'ah itulah, yang telah berpecah belah, mempertahankan bid'ahnya masing-masing. Jangan. Wa qala Abu Umamah radhiyallahu anhu, seorang ulama bernama Abu Umamah mengatakan, hum al-haruriyah bisyam. Mereka yang berpecah belah, berselisih itu adalah orang-orang Haruriyah bisyam, di kawasan Syam, yaitu Khawarij. Haruriyah itu orang-orang Khawarij. Jadi orang iman, kalian jangan berfirqah-firqah, jangan memisahkan diri dari jama'atul muslimin seperti orang Khawarij, yaitu orang Haruriyah. Gimana dia memisahkan diri dari umumnya, dari jamaahnya orang-orang Islam, dari jamaahnya Khalifah Ali, dan juga dari jamaahnya Muawiyah. Dia menyendiri, bikin golongan sendiri, Al-Quran dia artikan sendiri, dia tidak bergabung dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Qala, berkata siapa Abdullah ibnu Shaddad, waqafa Abu Umamah, berhenti siapa Abu Umamah, wa ana, dan aku, ma'hu, bersama Abu Umamah, ala ra'sil Haruriyah bisyam, atas kepalanya golongan Haruriyah, pusatnya Haruriyah bisyam di Syam. Faqala, berkata Abu Umamah, hum kilabunna, mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Besok mereka itu menjadi anjing di neraka. Anjing itu melambangkan hewan buas, hewan yang buas. Jadi besok dirupakan anjing.
Jadi Khawarij itu memang buas. Khawarij itu ngawur. Ya. Kanu mu'minin fakafaru ba'da imanihim. Kanu telah ada mereka kaum mukminin, orang-orang beriman. Beriman mengikuti kitab dan sunnah. Pengertian imannya juga mengikuti kitab dan sunnah. Fakafaru, lalu kafir mereka ba'da imanihim, sesudah keimanan mereka. Sudah keimanan mereka. Tsumma qara'a, kemudian membaca siapa Abu Umamah untuk menguatkan pernyataannya ini, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ila qaulihi ta'ala akafartum ba'da imanikum. Jadi beliau mengatakan kanu mu'minin fakafaru ba'da imanihim itu tidak hawa nafsu. Beliau istidlal yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran di sini. Kalian jangan seperti orang yang berpecah belah, berselisih sesudah datangnya bayinat. Bayinat apa? Quran dan Sunnah. Kamu tetapi kitab Quran dan Sunnah itu jangan berselisih. Jangan meruncingkan perselisihan, jangan berfirqah-firqah. Jadi satu. Nah, Khawarij ini menyendiri, nggak mau gabung sana, nggak mau gabung sini, makanya dikatakan kharaja, Khawarij, memisahkan diri dari jamaatul muslimin wa imamahum. Sampai firman Allah akafartum, ternyata orang-orang yang berpecah belah dan berselisih itu oleh Allah besok disiksa. Nah, besok wajahnya hitam kelam. Lalu ditanya, kenapa wajahmu hitam? Akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Kenapa kamu hitam wajahmu ini, nggak ada sinarnya? Apakah kamu dulu kafir setelah kamu iman? Nah, di sini diambil bahwa orang yang tafarraqu wakhtalafu itu bisa pada hukum-hukum tertentu, ranah-ranah tertentu dia masuk dalam kekafiran. Masuk dalam kekafiran. Tapi untuk menghukumi kafir ini nggak sembarangan, harus seperti Abu Umamah, dia sudah meneliti. Tidak semua Khawarij digolongkan kafir, tidak semua. Melihat per kasus sampai di mana dia keplesetnya, kekeliruannya itu. Berikutnya akhbarana, menghabarkan padaku Imam Al-Baghawi Sabu Ahmad Ibnu Abdullah As-Salihi ana Abul Husain ana singkatan Amba'ana Ibnu Bishran akhbarana Ismail Ibnu Muhammadin As-Saffan atasana Ahmad Ibnu Mansur Ar-Ramadi atasana Abdul Razak akhbarana Ma'mar an Abdul Malik Ibnu Umair an Abdullah Ibn Zubair inna Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bersabda siapa? Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu ayyaskuna buhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Man barang siapa sarrahu yang menyenangkan kepadanya apa ayyaskuna bertempat dia buhatal jannah di tengah-tengah surga fa alaihi maka menetapilah dia bil jamaati dengan jamaah. Perhatikan, ini yang bersabda Khalifah Umar. Kira-kira maksud dan tujuan Khalifah Umar nasihat seperti ini, beliau menyuruh mengikuti sebuah golongan dari umat Islam yang mengaku jamaah, atau beliau bermaksud jamaatul muslimin pada saat itu? Nah, yang mana ini maksud? Jamaatul muslimin. Khalifah Umar itu seorang khalifah, penguasa, seorang yang punya bala tentara, seorang yang punya kekuasaan bahkan sampai di luar Mekah Madinah. Kekuasaannya sampai di kawasan Irak sana. Dan punya bala tentara. Seperti Khalid bin Walid, panglima yang selalu menang itu zaman Khalifah Umar itu. Pernah dilepas juga oleh Khalifah Umar. Kata Khalifah Umar, siapa yang ingin bertempat di tengah-tengah surga, tetapilah jamaah. Jamaah siapa maksudnya saat itu? Jamaahnya orang Islam saat itu. Jangan pisah, jangan berpecah belah dalam Islam ini, tapi jamaah. Khalifahnya siapa? Khalifah Umar.
bukan sebuah golongan dari umat Islam yang bikin golongan sendiri, imam sendiri yang justru memecah belah umat Islam. Pecah umat Islam, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Jelas bukan itu. Apakah saat itu Khalifah Umar seperti itu? Enggak. Khalifah sebagai imamnya orang Islam saat itu. Islam supaya satu berjamaah. Jangan pecah belah. Fa inna syaitan ma'al fadhi, ini perbandingan. Khalifah Umar memberikan perbandingan. Fa inna syaitan, sungguhnya setan iku ma'al fadhi, bersama satu orang. Wa dan setan minal itsnaini, dari dua orang, iku ab'adu, lebih jauh. Ab'adu, lebih jauh. Ini perbandingan, semakin banyak orang berjamaah, semakin banyak orang berkumpul, maka semakin dijauhi oleh setan. Itu manfaatnya. Qauluhu ta'ala wa ulaika lahum adzabun azim. Jadi ini memaknai wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan berpecah belah. Khalifah Umar mengatakan, ya, supaya menetapi jamaah kalau ingin surga. Artinya jangan berfirqah-firqah di dalam agama Islam. Khalas, mafhum? Ini memperkuat surah Al-Imran ayat 103 yang wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah, jadilah satu jamaah, satu golongan, yaitu umat Islam semuanya. Kemudian tafsir At-Tahrir wa Tanwir, wala takunu kalladzina farraqu wahtalu ba'da ma ja'ahumul bayyinat wa urida bil ladzina tafarraqu wakhtalafu, dan yang dimaksud dengan orang-orang tafarraqu yang berfirqah-firqah, wakhtalafu, dan berselisih pendapat, iku alladzina, orang-orang, ikhtalafu, yang berselisih mereka, fi usuliddin, di dalam pondasi agama. Bahasa lain akidah, di dalam hal-hal yang penting, yang pokok di dalam agama, yaitu akidah. Siapa mereka yang telah berfirqah-firqah berselisih itu? Minal Yahud wan Nasara, dari golongan Yahudi ataupun Nasrani. Di mana letak perselisihan akidahnya? Wa qalatil Yahud Uzairun ibnullah, Yahudi bilang Uzair ibnullah. Wa qalatin Nasara Al-Masih ibnullah, Isa ibnullah. Itu Nasara, akidahnya mengatakan taslif, Allah punya anak. Yahudi juga seperti itu. Bahkan Nasrani sebagian ada yang syirkut ta'ah, menyembah istilahnya pendetanya. Itu karena mentaati dalam urusan halal dan haram. Itu min ba'di ma ja'ahum, setelahnya datang kepada mereka, minad dalail, dari beberapa dalil, al-mani'ati, yang melarang, minal ikhtilafi wal iftiraq, dari berselisih dan berfirqah-firqah. Wa fihi, dan di dalam penjelasan itu, isyarat ila annal ikhtilaf al-mazmum, sesungguhnya perselisihan yang tercela, walladzi, dan yang yuaddi, menyampaikan, ilal iftiraq, pada perpecahan firqah-firqah, iku wa huwa, ikhtilaf itu, al-ikhtilafu fi usulid diyana, perselisihan di dalam usuluddin, di dalam pondasi-pondasi agama, yaitu alladzi, yang yufdi, membuat atau mengakibatkan, ila takfiri ba'dil ummah ba'dan, pada mengkafirkannya sebagian umat ini, ba'dan, pada sebagian, saling mengkafirkan, atau tafsikih, atau menghukumi fasik pada sebagian. Jadi
Ini perselisihan yang dimaksud dalam ayat ini adalah perselisihan yang tercela, mazmum, yaitu perselisihan yang menyebabkan berfirqah-firqah. Apa itu? Perselisihan dalam masalah akidah. Akidah atau punya nabi sendiri, punya syahadat sendiri, atau syahadatnya ditambahin, itu seputar akidah. Kalau syahadatnya masih sama, itu secara umum akidahnya sama. Syahadatnya masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, muhammadan rasulullah, itu secara umum masih sama. Tapi kalau sudah ditambahi wa anna aliyan apa itu waliullah misalkan, nah ini udah mulai nih. Apalagi wa anna Ahmad Mirza Ghulam Ahmad Nabiullah misalkan, wah ini udah lain. Atau wa anna Sukijo min Lamongan Rasulullah, Mukhtar ya dulu yang ngaku nabi itu, wa anna Mukhtar Rasulullah. Nah ini sudah lain ya akidahnya. Nah ini sebenarnya jadi yang menyebabkan, yang diisyaratkan dalam ayat itu ikhtilaf lalu berfirqah-firqah, itu dalam masalah usulud diyanah atau usuluddin. Yaitu prakteknya gimana? Akhirnya perpecahannya saling mengkafirkan. Wahanya golonganku yang iman, golonganmu kafir, 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 kafir. Sampai mbah-mbah itu, orang kejinan itu, pokoknya kafir kamu, kafir. Kenapa kok kafir? Nah, kamu tidak menyimpan foto kiai kami. Nah, gara-gara nggak nyimpan foto jadi kafir lah. Memang jin. Dunal ikhtilafi fil furu', selain perselisihan di dalam masalah cabang-cabang. Furu' itu bukan usul. Al-mabniyah yang dibangun ala ikhtilafi masalihil ummah, atas berbeda-bedanya kemaslahatan umat, fil aqtari, di dalam beberapa kawasan, wal a'sari, dan beberapa masa. Jadi perselisihan itu bukan perselisihan masalah furu' yang memang itu dinamis. Dinamis itu bisa berubah. Perselisihan furu' yang dibangun atas dasar atau mengacu kepada bermacam-macam kemaslahatan yang dibutuhkan oleh umat dalam beberapa tempat yang berlainan atau masa yang berlainan. Tempatnya berlainan, masanya berlainan, kebutuhan hukumnya berlainan. Kasusnya lain ya, hukumnya lain. Itu. Maka munculnya furu' fikih ya, itu bisa berselisih. Bukan itu. Kalau itu memang bagian dari rahmatan untuk umat ini. Khilafiyat ummati rahmatun. Perselisihan umat saya ini justru itu rahmat. Pernah ya Ibnu Abbas ditanya, Ibnu Abbas, kenapa nabinya satu, hajinya satu kali, kok bisa sahabat berselisih? Apa itu? Nah dia satu bilang Nabi mengambil mikot itu ketika selesai sholat 2 rakaat di Dzul Hulaifah. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ada yang bilang lagi, sahabat juga katanya enggak, bukan di situ. Di waktu naik kendaraan sudah siap berangkat menghadap Baitullah. Satu lagi bilang enggak di situ, bukan itu. Nabi menyatakan niat ihramnya itu di hampir keluar dari mana? Dari Bir Ali, dari Dzul Hulaifah. Nah, ini gimana ini? Kok berselisih?
Kata Ibnu Abbas, kalau sahabat tidak berselisih, rusak kamu, hancur kamu, karena kamu nggak punya pilihan. Idza lam yakhtalifu halaktum, kata Ibnu Abbas. Kalau karena kamu nggak punya pilihan lain, ya. Justru adanya perselisihan sahabat ini memang dia melihat Nabi ketika selesai sholat seperti itu. Sahabat satunya dia mendengar Nabi ketika naik kendaraan. Sahabat satunya dia mendengar Nabi di tempat ini, di kawasan ini. Ya, berarti tiga-tiganya ada. Kalau kamu ngerjakan salah satu di antara tiga, kamu masih selamat. Ada pilihan. Tapi kalau satu tok kamu keliru, udah hancur kamu. Amalmu nggak diterima karena nggak cocok dengan sunnah Nabi. Makanya, jadi perselisihan yang dimaksud yang bisa menimbulkan firqah-firqah itu adalah perselisihan dalam masalah akidah. Jadi asal usulnya akidah itu perselisihannya. Bukan masalah furu'. Kalau masalah furu' itu memang dinamis, dia akan berubah sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat. Wa huwal mu'abbar anhu bil ijtihad. Wa wadapun perselisihan furu' al mu'abbar yang digambarkan anhu darinya diistilahkan bil ijtihad, dengan kebijakan. Ijtihad seperti Imam Asy-Syafi'i ketika beliau di Irak ijtihadnya A. Ketika di Mesir beda lagi B, padahal kasusnya sama. Nah, karena apa? Karena berbeda waktu, berbeda tempat, berbeda karakter suatu tempat, perorangannya, sehingga hukumnya menjadi lain. Berarti beliau waktu di Irak menggunakan dalil lain atau mengistinbatkan dalil lain, di waktu di Mesir lain lagi dalilnya. Karena Al-Quran itu tibyanan likulli syai', segala sesuatu ada dasarnya. Baik. Wa nahnu, dan kita, idza taqassayna, ketika mencari kisah atau meneliti kisah tarikhul madhahibil islamiyah, pada sejarah madhab-madhab Islam, la najidu, tidak menjumpai kita iktirafan, iftiraqan, perpecahan nasa'a, yang tumbuh, apa perpecahan bainal muslimin, di antara orang-orang Islam gara-gara madhab, itu tidak sampai perpecahan yang sangat meruncing sampai mengkafir-kafirkan itu secara umum. Kalau hanya madhab furu' itu enggak. Yang penting, apalagi di Indonesia ini, yang penting bermadhab sudah. Wong kadang-kadang nggak bermadhab juga nggak diurus, kadang nggak sholat juga nggak diurus. Dulu di Jazirah Arab, ya, tidak ada istilah peperangan berfirqah-firqah gara-gara madhabnya berbeda. Penguasanya, khalifahnya tetap satu, tapi yang dibawahi ada yang ikut Imam Malik, ada ikut Imam Hanafi, ada ikut Imam Syafi'i, ada ikut Ahmad bin Hanbal, nggak jadi masalah. Jadi jangan dikira bahwa 4 imam itu imam yang dibaiat, salah lagi. Bukan, itu imamul fuqaha, a'immatul fuqaha. Illa an ikhtilafin fil aqaid wal usul, kecuali dari perselisihan fil aqaid, di dalam akidah, wal usul, dan usuluddin. Contohnya mana? Itu Khawarij itu. Khawarij itu pondasi dasarnya yang membuat dia menjadi firqah tersendiri karena dia berselisih dalam akidah. Apa contohnya akidahnya Khawarij? Dia mengkafirkan semua golongan di luar dia. Tuh, mengkafirkan Khalifah Utsman, mengkafirkan Khalifah Ali, mengkafirkan Muawiyah. Itu akidah. Nah, itu yang dibaca dalam sejarah Islam. Itu yang membuat firqah-firqah. Kalau hanya masalah perselisihan, masalah furu', itu dalam sejarah Islam belum tercatat, ya, tidak ada cerita yang masyhur tentang sampai berfirqah-firqah, itu enggak. Salah akidah lah baru.
Dunal ikhtilafi fil ijtihad fi furu'is syariah, bukan perselisihan di dalam masalah kebijakan ijtihad fi furu'is syariah, di dalam cabang-cabang syariat, bukan. Cabang-cabang itu selain akidah, contohnya ibadah, muamalah. Itu. Tafsir Al-Jalalain sekarang. Wala takunu kalladzina tafarraqu an dinihim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah menjauhi agama mereka. Agama apa ini? NU, Muhammadiyah, LDI, apa lagi? Salafi atau apa lagi? Mana? Itu bukan agama, itu nama golongan. Ya, hanya untuk mewadahi saja organisasi. Nah, kalau tafarraqu di sini kata dua imam Al-Jalalain, dua imam yang agung, mengatakan la takunu kalladzina tafarraqu an dinihim. Jangan kalian seperti orang berfirqah-firqah dari agama mereka, menjauh dari agama. Enggak boleh dalam agama Islam bikin firqah-firqah, enggak boleh. Waqtalafu, dan berselisih fihi, di dalam agama. Berselisih, meruncingkan perselisihan menjadi pertengkaran, menjadi sesuatu yang tidak ada toleransi sama sekali. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dari sesudahnya datang pada mereka apa al-bayyinat. Kalau ada perselisihan cukup balik kepada al-bayyinat. Ya, siapa yang lebih cocok dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dialah yang lebih dekat kepada kebenaran. Aqrabu ila shawab. Aqrabu ila shawab, harus diakui. Karena Allah sudah memberikan solusi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Ruddu ila Allah war rasul, Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pengertian pemahaman yang benar. Benar menurut bahasa, benar menurut maksur, benar menurut pengertian para ulama yang soleh di zaman 3 kurun mufaddalah, ya. Wahumul, siapa mereka? Contohnya wahumul yahud wan nasara, mereka yang berselisih dalam agama itu Yahudi dan Nasrani. Wa alaika lahum adzabun adzim. Tafsir As-Sa'di, wala takunu kalladzina faraqu ila akhirih. Beliau menjelaskan thumma nahahum anit tashabbuhi bi ahlil kitab. Lalu Allah melarang mereka orang iman anit tashabbuh. Apa? Tashabbuh apa maknanya? Menyerupai bi ahlil kitab, dengan ahli kitab. Dalam hal apa? Fi tafarruqihim wa ikhtilafihim, dalam perpecahan mereka dan perselisihan mereka. Yaitu faqala, berfirman siapa Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Wa minal ajaib anna ikhtilafahum min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Termasuk yang ajaib, sesungguhnya perselisihan mereka itu terjadi min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sesudahnya datang kepada mereka al bayyinat, Taurat dan Injil kalau untuk mereka. Kalau untuk umat Islam, kitab Al-Quran dan Sunnah. Sangat mengherankan, sudah ada al-bayyinat melarang perpecahan, kok malah berpecah belah. Ajaib tenan nih, nyatu ndak umum ini. Al-mujibah li'adami tafarruqi wal ikhtilaf, bayyinat al-mujibatu, yang mewajibkan li'adami tafarruqi wal ikhtilaf, tidak boleh pada tidak adanya perpecahan dan perselisihan. Padahal bayyinat itu melarang perselisihan dan perpecahan. Fahum, maka mereka ahli kitab iku aula, lebih wajib, min ghairihim, daripada selain mereka. Kalau zaman itu ya orang Mekah berarti yang tidak punya kitab. Lebih wajib bil i'tisami bid-din, untuk berpegang teguh dengan agama. Ya, seperti muslim yang mengaku menetapi Quran dan Sunnah, itu lebih harus lebih harus menjaga jangan sampai membentuk firqah-firqah. Ternyata Pak fa'akasu al-qadiyata, maka bertolak belakang mereka al-qadiyata, pada tuntutan, pada perintah. Ternyata mereka menyelisihi, disuruh jangan pecah belah, malah
pecah belah. Ma'a ilmihim, bersama pengetahuan mereka, bimukhalafatihim amrullah, dengan menyelisihinya mereka pada perintah Allah. Padahal mereka tahu bahwa diri mereka itu sedang menyelisihi, tidak taat dengan perintah Allah. Fastahaqqul iqabal baligha, maka berhak mereka untuk mendapatkan siksa yang sangat, yang pedih. Walihada, karena inilah qala ta'ala wa ulaika lahum adzabun azim. Jangan sampai kita kena, saudara, bukan siksa yang berat. Jadi sengaja memecah belah umat Islam, bikin firqah sendiri, nah itu diancam adzabun azim. Tafsir Al-Muyassar, nih cari yang paling gampang. Ini apa nih? Dikai sing wangel kakean, ya wis golek sing singkat ae wis, ya, Muyassar. Wala takunu ayyuhal mu'minun, wala takunu, jangan ada kalian. Kalian siapa? Ayyuhal mu'minun di ayat 103. Ka ahlil kitab, seperti ahli kitab. Siapa mereka? Alladzina orang-orang waqa'at, yang terjadi bainahum, di antara mereka, opal adawatu wal baghdha, permusuhan dan baghdha, marah, dendam. Akhirnya apa? Fatafarraqu syi'an wa ahzaba, maka berfirqah-firqah mereka, berpecah belah mereka, syi'an menjadi beberapa syiah, beberapa golongan, wa ahzaban, dan beberapa hizb. Hizbi ya golongan tertentu yang menutup diri dari orang lain. Mereka bermusuhan, mereka pecah belah dalam agama mereka, lalu menjadi beberapa golongan. Waqtalafu, dan berselisih mereka fi usuli dinihim, di dalam pondasi-pondasi agama mereka. Akidah, berselisih dalam akidah. Satu begini, satu begini. Satu bilang Isa ibnullah, satu bilang Isa hambanya Allah, satu bilang Isa utusan Allah, dan lain-lain. Min ba'di ma anit tadhaha lahumul, dari setelahnya jelas untuk mereka apal haqqu, kebenaran. Walaika, dan mereka itu mustahiquna, berhak, li'adzabin azimin muji', nah, siksa yang besar yang menyakitkan. Nih, ini apa? Dalam tafsir Muyassar aja sudah sangat jelas. Kamu di dalam menetepi agama, jangan berfirqah-firqah kayak Yahudi Nasrani menjadi beberapa golongan. Jangan. Islam itu satu. Kalau kita di negara kita terpaksa harus ada yayasan, ada pondok pesantren, ada organisasi, itu hanya wadah biar tidak liar, biar tidak menjadi golongan apa, gerombolan yang ditumpas. Nah, aslinya Islam itu jadi satu. Islam itu jama'atan wahidah, menetepi kitab dan sunnah, mendahulukan kitab dan sunnah. Itulah muslim, itulah jama'atul muslimin, ya. Sekarang tafsir An-Nasafi, wala takunu kalladzina tafarraqu bil adawah, janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah sebab permusuhan. Jadi sama-sama muslim, sampai panjang limnya, saking berharapnya, sama-sama muslim, jangan bermusuhan. Kalau Anda dimusuhi oleh saudara sendiri, sama-sama muslim, jangan mau. Aku bukan musuhmu, rek. Aku anakmu, Pak, jangan diusir. Aku istrimu, Mas, jangan diceraikan. Aduh. Aku bapakmu, le, ojo mbok laknati aku. Aku bodoh-bodoh muslim. Jangan mau, karena itu dilarang oleh Allah. Bila adawah nggak boleh. Waqtalafu, dan berselisih mereka fiddiyanati, di dalam agama, dalam menetapi agama, jangan berselisih. Maksudnya kalau ada perselisihan jangan dibesar-besarkan, apalagi kalau hanya masalah furu',
masalah furu' itu dilihat masing-masing ada dalilnya enggak. Kalau ada dalilnya ya udah selesai. Berarti pilihan Anda begini, pilihan saya begini, udah ya masing-masing udah. Tapi kalau satunya nggak pakai dalilnya itu pokoknya aku ini, pokoknya insya Allah ono iki rujukane, insya Allah. Nah itu namanya bukan agama. Agama itu harus dalil, harus tunjukkan dalilnya. Kalau nggak ada, walaupun merasa ada, hukumnya tetap tidak ada. Namanya besok itu konsepnya kan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Itu kepada masing-masing orang loh. Bukan hanya kita agama nggak boleh ikut orang, nggak boleh ikut bapak ibu, nggak boleh ikut siapa-siapa, nggak ada. Ikutnya Al-Quran dan Sunnah. Manusia hanya sekedar menunjukkan saja. Ini, taib, mafhum, khalas. Mana? Wahum al-Yahud wan Nasara, mereka yang berselisih itu contohnya Yahudi dan Nasrani. Yaitu fainum sungguhnya mereka ikhtalafu, berselisih mereka. Apalagi wa kafara ba'duhum ba'dha. Allahu Akbar. Kita diingatkan oleh para ulama-ulama ini, An-Nasafi ini ulama dari madhab Hanafi. Al-Hanafi. Nah, ini mengingatkan wa kaffara ba'dhum ba'dha. Jangan kayak orang Yahudi mengkafirkan sebagian mereka pada sebagian, jangan. Kalau masalah mengkafirkan itu ada syarat-syaratnya, ada yang bertugas, yang berhak, tidak semua orang boleh. Ya, masih ada syaratnya lengkap apa tidak, ada mawaniknya, ada uzurnya apa tidak. Ya, berhati-hati, jangan langsung menghukumi kafir. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dari setelahnya datang pada mereka bayinat, al-mujibatu, yang mewajibkan, lil ittifaqi, untuk ittifaq. Apa ittifaq itu? Bersama-sama, tidak berselisih, ala kalimatin wahidah, menetapi satu kata. Wahiyadapun kalimatun wahidah, iku kalimatul haqqi, kalimat yang benar. Al-Quran dan Sunnah jadi satu, ittifaq. Wa ulaika, dan mereka itu lahum adzabun azim, siksa yang sangat besar. Ini alhamdulillah, ini ayat 105 sudah selesai tafsirnya. Sekarang kita akan bacakan rujukan tafsir untuk surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Allah telah membuat syariat untuk kalian dari agama, yaitu agama. Apa? Yaitu apa saja yang berwasiat siapa Allah dengannya kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, seperti yang kami wahyukan kepada kamu. Wa ma wasaina bihi, dan apa saja yang telah kami wasiatkan bihi dengan Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, wa Musa, dan pada Nabi Musa, wa Isa, dan pada Nabi Isa. Yaitu, apa itu wasiatnya? Apa itu syariatnya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Itu yang digarisbawahi dari an aqimuddin, agar menegakkanlah kalian ad-dina, pada agama. Agama apa ini? Kalau untuk umat Nabi Muhammad namanya agama Islam. Tegakkan Islam itu. Wala tatafarraqu fih, jangan berfirqah-firqah kalian fihi, dalam agama Islam. Ini agama apa golongan? Agama. Dalam agama Islam jangan berfirqah-firqah. Sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Qauluhu ta'ala li hadhil ummah, Allah berfirman pada umat ini, syara'a lakum ila akhirih. Wa dzakara, maka menyebutkan siapa Allah, awwalar rusul, pertama kalinya para utusan. Pertama kalinya para utusan, pertama kali manusia yang diutus oleh Allah sebagai utusan. Ba'da Adam, setelahnya Nabi Adam, yaitu wa huwa, dan dia ikut Nuhun alaihi salam. Wa akhiruhum, dan menyebutkan paling akhirnya mereka,
Wa huwa adapun yang paling akhir, wa akhiruhum ya, iku Muhammadun, paling awal Nabi Nuh disebut, paling akhir disebut. Tsumma dzakara, kemudian menyebutkan siapa Allah min baini dzalik, dari antara demikian itu awal akhir, min ulil azmi, dari golongan ulil azmi, orang-orang yang punya ketetapan di antara para utusan. Dan mereka ikut Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam alaihimussalam. Wa hadhil ayah intazamat dzikral khamsati kama istamalat ayatul ahzab alaihim fi qaulih. Wa hadhil ayat, dan ini ayat itu intazamat, mengandung dzikral khamsati, sebutan lima orang, 5 nabi, 5 utusan, kama istamalat, sebagaimana mengandung, memuat apa ayatul ahzab, sebuah ayat dalam surat al-ahzab, alaihim, atas mereka 5, yaitu fi qaulihi, dalam firman Allah, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, ketika kami mengambil dari para nabi janji mereka, wa minka, dari kamu Muhammad 1, wa min Nuhin, dari Nuh 2, wa Ibrahim, dari Ibrahim 3, wa Musa, dan Musa 4, wa Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Ini yang disebut ulul azmi. Artinya Imam Ibnu Katsir di sini memberikan perbandingan itulah di ayat sama dengan di surah Al-Ahzab itu. Berarti Imam Ibnu Katsir hafal Quran ya? Iya dong, masa nggak hafal Quran? Orang hadis-hadis segitu besarnya musnadnya beliau hafal. Walladzina waddinul ladzi ja'at bihi rusul kulluhum huwa waddin, adapun agama alladzi yang ja'at datang bihi dengan membawa agama siapa ar-rusulu utusan, kulluhum kesemuanya, iku huwa, adapun agama itu, iku ibadatullah, beribadah kepada Allah, wa'dahu, dengan esanya Allah, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Ini apa? Dinut tauhid. Ini namanya tauhid. Jadi agama para utusan itu sama. Agama apa yang dimaksud? Dinut tauhid, yaitu agama menyembah Allah, tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi agamanya para nabi, yaitu urusan khusus dalam urusan masalah tauhid, itu sama. Semua ngajak menyembah Allah, dilarang menyekutukan Allah. Kama qala, sebagaimana firman Allah, Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu Muhammad seorang utusan pun, kecuali kami memberi wahyu kepadanya, isinya annahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ana, kecuali aku Allah. Fa'buduni, maka menyembahlah kalian hanya kepadaku. Ini namanya tauhid. Jangan alergi dengan tauhid. Oh, tauhid itu kitab parangan, berarti Anda nggak ngerti apa itu maksud tauhid. Tauhid itu dinur rusul, agamanya semua para utusan itu tauhid, sama semuanya. Tauhid itu adalah bahasan akidah yang paling atas. Hubungannya kalau dalam rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itu dari sisi itu agamanya para utusan sama semuanya, nggak ada perbedaan. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah bersabda, nahnu ma'syaral anbiya, kami golongan para nabi, iku auladu allat, anaknya, beberapa anaknya allat, maksudnya bapaknya dari satu jalur keturunan, sedangkan ibunya dari macam-macam keturunan. Itu namanya duna, auladu allat.
Dinuna wahid, kata Nabi. Agama kami para nabi itu sama, satu. Maksudnya al-qadrul mushtaraku bainahum, kira-kira kesamaan, mustarak, qadrul mustarak. Yang dimaksud itu adalah kira-kira persamaan di antara mereka. Iku huwa qadrul mustarak, iku ibadatullah wahdahu la syarikalah. Menyembah Allah dengan esanya Allah, tiada sekutu bagi Allah. Maksudnya tauhid. Jadi Nabi mengatakan dinuna wahid, agama kami itu sama, satu. Itu yang dimaksud adalah yaitu masalah tauhid. Karena masalah tauhid itu adalah qadrul mustarak bainahum, kesamaan, sisi kesamaan yang persis di antara para nabi, masalah tauhid. Dinuna itu maksudnya adalah tauhid. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum wa manahijuhum, walaupun berbeda apa syara'i'uhum, syariat-syariat mereka para nabi, wa manahijuhum, dan manhaj mereka. Tata cara beribadahnya lain, tata cara manhaj dalam agama lain, cara berzakat, cara bermuamalah mungkin berbeda. Tapi urusan tauhid apa? Urusan tauhid dinun wahid. Bagaimana bisa menjadi satu? Orang tauhid aja belum tahu. Piye carane? Semua kaya akidahmu apa? Quran hadis sama. Yo, betul akidah Quran hadis. Quran hadis itu secara global isinya ada akidah, ada muamalah, ada ibadah, harus bisa dibedain, beda-beda. Nah, kalau masalah tauhid dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan seterusnya sampai sekarang, umat ini satu, yaitu tauhidullah, tauhidul uluhiyah, hanya menyembah Allah saja. Itu qadrul mustarak. Kalau masalah tata cara syariat, tata cara ibadah, manhaj itu berbeda-beda enggak masalah. Qaulih ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi tiap-tiap umat kami jadikan dari kalian, kami bikinkan syir'atan wa minhaja, syariat dan manhaj, tata cara beragama, itu sendiri-sendiri. Orang zaman dulu berpuasanya itu cuman apa? Sebagian riwayat makannya itu maghrib sampai isya. Ada yang makannya itu boleh makan sampai tertidur. Kalau sudah tertidur nggak boleh udah. Apalagi belum berbuka kok tertidur. Nah, ini bahaya, yang ngantuan ini. Nah, seandainya umat dulu udah nggak boleh makan tuh. Bangun, wah belum makan, udah nggak boleh makan. Nah, jadi puasanya bisa sehari semalam itu. Umat Nabi Muhammad, fakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai subuh boleh makan minum boleh. Yang penting ada. Tapi jangan israf, wala tusrifu. Walihada qala huna, karena inilah qala berfirman siapa Allah huna di sini, an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Karena itulah Allah berpesan agar menegakkanlah kalian pada agama, wala tatafarraqu fi, janganlah kalian berpecah belah di dalam agama. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, wassallah, wasiat siapa Allah, perintah siapa Allah subhanahu wa ta'ala, jami'al anbiya, pada seluruh para nabi alaihimussalam, memerintah berwasiat bil iktilafi wal jamaah, dengan iktilaf, rukun bersatu, tidak ikhtilaf. Jadi iktilaf itu kebalikan dari ikhtilaf. Iktilaf, jangan banyak berselisih. Bersatu, jangan banyak, yang rukun. Wal jamaati, dan berjamaah. Apa berjamaah? Berkumpul, bersatu
jangan berfirqah-firqah. Jadi iktilaf itu kebalikan dari ikhtilaf, al-jamaah ini kebalikan dari iftirak, berpecah belah. Jangan bersatu sebagai umat. Wa nahau, dan melarang siapa Allah pada mereka, anil iftirak, dari iftirak. Iftirak ini kebalikan dari jamaah, bersatu, berarti ini berpecah belah. Wal ikhtilaf, dan ikhtilaf, enggak boleh ikhtilaf, harus iktilaf. Itu tafsir Ibnu Katsir. Ini kira-kira apa tak? Disuruh menetapi tauhid, disuruh menetapi syariat agama, jangan berpecah belah, bersatu semuanya, enggak boleh berfirqah-firqah. Tafsir At-Tabari, al-qaulu fi ta'wili qouli ta'ala, keterangan di dalam arti firman Allah Ta'ala, syara'a lakum ila akhirih. Kata Imam At-Tabari menyimpulkan, fa ma'lumun, maka sama-sama tahu, sama-sama diketahui, annalladzi, sesungguhnya yang ausa wasiat siapa Allah bihi dengan ladzi, jami'a haula'il anbiya'i, pada seluruh mereka para nabi, iku wasiyatun wahidah. Ya boleh gitu, atau wasiatan pada, atau khabarnya inna, wasiatun wahidah, wasiat yang sama. Apa itu? Wahiyat, wasiat yang sama itu iqamatud dinil haqqi wala tatafarraqu fi. Garis bawahi, yang ngantuk garis bawahi, soalnya garisnya nggak kelihatan. Nah, tambahin lagi, kalau ngantuk sudah ada garisnya, jangan tambahin. Wahia iqamatud din al-haq, menegakkan agama yang benar, wala tatafarraqu fih, jangan berfirqah-firqah dalam agama. Ini saudara arti yang benar menurut bahasa. Ad-din, 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 jangan dimaknai lain. Agama, jangan berpecah belah dalam agama. Wa binahwil ladzi qulna fi dzalik, dan dengan semisal yang aku katakan, fidzalik, dalam demikian itu keterangan. Qala, berkata siapa ahlu ta'wil, ulama tafsir. Ahlu ta'wil itu ulama ahli tafsir. Sama ini kesimpulan saya ini. Contohnya ini, zakara man qala dzalik, dzikru man qala dzalik, menceritakan orang yang menjelaskan demikian, enggak boleh berpecah belah dalam agama. Hadatsani, cerita padaku Imam At-Tabari, siapa Muhammad bin Amr, qala Muhammad, sana Abu Asim, qala Abu Asim, sana Isa, wa tasnil Haris, qala Harith, sana Al-Hasan Al-Basri, qala Hasan, sana Warqa, sana Warqa'u, Warqa jami'an semuanya, an Ibnu Abi Najih, an Mujahid, dari Mujahid. Seorang ulama tabi'in Hasan Al-Basri mau mengartikan ayat ini, mencari rujukan dulu. Padahal orang Arab, ulama, kira-kira ngerti nggak dengan maknanya ayat? Ngerti, sangat paham. Tapi untuk menguatkan ini, beliau mencari makna maksur namanya. Bukan makcur gitu, maksur. Makna yang betul-betul ada dasar rujukannya. Dari siapa? Dari Mujahid. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Kita harus meniru, saudara. Jangan memaknai Al-Quran semaunya sendiri, walaupun Anda ahli bahasa. Apalagi ahli bahasa juga tidak. Yang ahli bahasa, orang Arab aja masih cari rujukan untuk menguatkan makna yang sudah benar yang ada pada dia. Cari rujukan, cari penguat dari ahlinya. Namanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan pernah merasa aman, bahasa Arab tidak ahli, hadis tidak hafal, rujukan nggak punya, merasa benar sendiri. Jauh, ba'id jiddan. Nah ini, coba kita tiru. Hasan Al-Basri mencari Mujahid. Qauluhu, firman Allah, wassa bihi Nuha, qala Mujahid, ma awsaka bihi wa anbiya'ahu kulluhum dinun wahid. Qala Mujahid, ma awsaka, apa-apa yang wasiat siapa Allah kepada engkau Muhammad, bihi dengan ma, wa anbiya'ahu, dan pada nabi-nabi Allah,
kulluhum dinun wahid. Semuanya mereka, tiap-tiap mereka itu agamanya sama. Agama apa yang sama? Tauhid, agama tauhid. Tidak berpecah belah dalam menetapi tauhid agama. Hadatsana Muhammad qala Muhammad, hadatsana Ahmadu qala Ahmad, sana asbat anis suddi fi qaulih, dalam firman Allah, syara'a lakum minad din wa wasabihi nuha, qala, berkata siapa as-suddi, huwa dinu kulluhu. Ini dari Imam as-Suddi. Wa adapun yang dimaksud netepi agama itu ad-dinu kulluhu, agama kesemuanya agama. Kalau Imam as-Suddi melebarkan lagi, pokoknya semua dalam agama itu jangan dijadikan bahan perselisihan sehingga menimbulkan firqah-firqah. Kalau masalah usuluddin itu memang harus sama. Tapi kalau masalah furu' supaya bisa toleransi. Salat subuh, apa kata Ustadz Abdul Somad bilang, yang kunut, yang nggak kunut silahkan, yang penting punya dasarnya bersama. Yang salah siapa? Yang nggak sholat subuh. Ini mau sholat subuh antara yang kunut dengan nggak tahu kanan dorong-dorongan. Yang ketawa siapa? Yang nggak sholat. Oh belum, wong sholat malah tukaran. Nah, ya itu jadinya masalah khilafiyah jangan diperuncing. Yang penting masing-masing ada dasarnya. Namun kalau sudah terjadi terjadi munaqasyah, harus gentle. Gentle itu apa? Dalilnya yang lebih sahih, lebih kuat, dirojihkan, dianggap yang paling masyhur, yang dianggap yang paling dekat. Saya mulazamah kepada beberapa syekh di Masjidil Haram seperti itu. Seperti beliau Syekh Yahya yang saya berguru di sana itu, beliau membaca kitab fikih milik Hambali, karena memang di Arab pilihnya madhab Hambali. Tapi setiap beliau menyampaikan, apalagi pakai as-salsabil. As-salsabil itu dita'liq, di bawahnya itu diterangkan muqarannya, perbandingan fikihnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Beliau tidak segan-segan ketika dari pendapat Hambali dianggap lemah, beliau bilang hadza dhaif. Nah, ini lemah. Nah, kadang-kadang kalau ada ra'yun hadza ra'yun mahad, ini adalah pendapat murni, tidak ada dasar dalil yang sharih. Enggak apa, enggak masalah. Mufti am juga di sana juga begitu. Walaupun beliau menerangkan mazhab Hambali tapi tidak ta'assubiyah. Tidak ta'assubiyah. Ketika mendapati pendapat Imam Syafi'i lebih dekat, lebih kuat dalilnya, diambil juga. Nah, hendaknya di Indonesia ini juga begitu. Jangan terlalu ta'assubiyah. Bagi orang-orang yang sudah mengerti mana pendapat yang lebih kuat, itu harus lebih dikuatkan tanpa menyalahkan, menafikan, apalagi mengecilkan, menghina pendapat lain, jangan. Tapi kalau ada pendapat yang lebih kuat, bilang saja ini yang lebih kuat. Tidak perlu malu-malu. Adapun pengamalan memilih, monggo, silahkan. Yang penting masih ada dasar dalilnya. Khalas, fahimtum? Mafhum hadza? Baik. Tafsir Al-Qurtubi. Summa bayyana dzalika biqaulihi ta'ala an aqimuddin. Kemudian menjelaskan siapa Allah, dzalika demikian itu biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala an aqimuddin, agar menegakkanlah kalian beragama. Wa huwa adapun ad-din ikut tauhidullah, kata Imam Al-Qurtubi. Din yang dimaksud di sini adalah tauhid kepada Allah, wa ta'atu, dan taat kepada Allah, wal imanu, dan beriman bi rusuli, dengan utusan-utusan Allah, wa kutubi, dan kitab-kitab Allah, wa biyaumil jaza, dan pada hari pembalasan, wa bisairi ma, dan dengan seluruh apa saja yakunu ada siapa ar-rajulu, seseorang, biqamatihi, dengan menegakkan sairima, iku musliman, menjadi orang Islam. Artinya rukun Islam. Coba Imam Al-Qurtubi di sini
menegaskan an aqimuddin wala tatafarraqu fi, menetapilah agama, jangan berselisih. Apa yang dimaksud agama di sini? Satu, tauhidullah wa ta'atuh, tauhid kepada Allah dan taat kepada Allah. Dua, wal imanu bi rusulihi wa kutubihi wa bi yaumil jaza, iman kepada rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, dan hari pembalasan, hari akhirat. Berapa sekarang? Tiga, dan dengan seluruh rukun Islam. Seluruh apa saja yang menyebabkan seseorang ketika menegakkan hal itu dia menjadi muslim. Apa? Rukun Islam. Itu dalam menetapi ini semua tauhid ini, kesimpulannya tauhid dan rukun Islam ini jangan berpecah belah. Ya. Bagaimana bisa sempurna orang rukun Islam aja nggak hafal? Kenapa kok bisa nggak hafal? Dilupakan. Kenapa kok lupa? Nggak pernah dibahas. Yang dibahas ngaji, ngamal, bela, jamaah, taat. Kalau ditanya kenapa nggak bahas? Itu sudah otomatis ada di dalam mengaji. Di mana pengajiannya yang bahas itu? Nggak pernah dibahas, nggak pernah diperdalam. Ya paling kalau ngaji Sahih Muslim, di situ ada babnya Imam Nawawi, babu arkanil Islam, baru. Selain dari itu baca aja lewat. Ini nggak ada penekanan khusus. Nah, padahal ini yang harus ditegakkan. Tauhid pertama, tauhid yang harus ditegakkan, terus rukun Islam harus ditegakkan. Jangan berpecah belah, di situ harus jadi satu. Menetapi itu. Walam yurid asy-syara'i allati hiya masalihul umam. Walam yurid, dan tidak menghendaki siapa Allah. Yang dimaksud jangan berselisih itu bukan yang dimaksud adalah Allah, bukan asy-syara'i, syariat allati yang hiya syariat iku masalihul umam, untuk beberapa kemaslahatan umat, ala hasabi ahwaliha, menyesuaikan kira-kira kondisinya umat. Faina, maka sesungguhnya syariat masalihil ummah itu mukhtalifatun, memang berbeda-beda. Mutafawitatun, sama. Mutafawid, berbeda-beda. Qala Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi masing-masing dari kalian ada syariat dan ada manhaj sendiri-sendiri. Jadi yang dimaksud menegakkan agama jangan berpecah belah. Di sini Imam Al-Qurtubi menyimpulkan itu masalah tauhid dan masalah untuk umat Muhammad rukun Islam. Hal-hal yang menyebabkan seorang itu dihukumi muslim dalam hal itu, bukan syariat-syariat yang ditujukan untuk kemaslahatan umat, namanya furu'. Bukan syariat-syariat yang ditujukan kemaslahatan. Kalau itu masalah itu disesuaikan dengan keadaannya umat masing-masing, sehingga berbeda-beda hukumnya. Ya, di Bani Israel lain, di orang Nasrani lain, di sana lain, di umat ini lain, umat ini, itu menyesuaikan keadaan. Sesuai dengan firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tafsir Al-Baghawi. Qalu azza wa jalla, syara'a lakum minad din, ay, maksudnya bayyana lakum, menjelaskan siapa Allah pada kalian, wasanna lakum, dan membuat sunnah siapa Allah untuk kalian. Minad dini, dari agama, ma wassa bihi Nuha, yaitu apa saja yang Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh. Wa huwa Nuh iku awwalu anbiya'i syariah, pertama kalinya nabi-nabi yang membawa syariat. Rasul maksudnya. Qala Mujahid, awsayna wa iyyahu ya Muhammad dinan wahidan, aku wasiat padamu dan pada dia Nuh, wahai Muhammad, yaitu agama yang satu,
satu agama yang sama. Walladzi auhayna ilaik, dan yang telah kuwahyukan kepadamu, minal Quran, dari Quran, wa syara'il Islam, dan syariat-syariat Islam. Ya, tambah itu mat gitu. Yang aku wasiatkan kepada kamu dan kepada Nuh itu satu agama, tauhid. Lalu ditambahi Quran dan syariat-syariat Islam yang khusus saya wasiatkan kepada kamu. Wa ma wasaina, dan apa yang kami wasiatkan dengannya, dengan Ibrahim wa Musa wa Isa, pada Ibrahim, Musa dan Isa. Wakhtalafu fi wajil ayah. Faqala Qatadah tahlilul halal wa tahrimul haram. Wa qala al-Hakam tahrimul ummahat wal banat wal akhwat. Wakhtalafu, berselisih mereka ahli tafsir, fi wajil ayat, di dalam wajahnya ayat, macamnya ayat. Yaitu faqala, berkata siapa Qatadah, tahlilul halal, menghalalkan yang halal, wa tahrimul haram, dan mengharamkan yang haram. Jadi menegakkan agama dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan. Wa qala al-Hakam tahrimul ummahat wal banat wal akhwat, mengharamkan ibu dan anak perempuan dan saudara perempuan. Ada yang Hakam memberikan contoh dalam hal agama, yaitu mengharamkan menikahi ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan. Wa qala Mujahid, menjelaskan siapa Mujahid, lam yab'ats Allahu nabiyyan, tidak mengutus siapa Allah pada seorang nabi, illa kecuali ausahu, wasiat siapa Allah pada nabi itu, yaitu bi iqamis shalah wa ita'iz zakah, menegakkan salat dan mendatangkan zakat. Wal iqrar lillahi bit ta'ati lahu, dan mengikrarkan lillahi kepada Allah, bit ta'ati, ketaatan, lahu pada Allah. Ini penjelasan Mujahid. Mujahid menjelaskan bahwa agama yang dimaksud di sini adalah masalah iqamus shalah, ita'iz zakah, dan ikrar billah bit ta'ah. Fadzalika dinuhu, maka demikian itulah dinuhu, agama Allah, alladzi syara'a lahum, yang telah membuat syariat Allah untuk mereka. Jadi aqimuddin itu maknanya ini menurut maksur dari Mujahid. Wakilah dikatakan huwa, adapun agama yang dimaksud iku at-tauhidu, tauhid, wal bara'atu minasyirki, dan cuci tangan, bebas diri, minasyirki, dari kesyirikan. Berarti aqimuddin wala tatafarraqu fih, itu yang dimaksud adalah menepi tauhid, tidak boleh syirik, tidak boleh syirik. Wakilah, ada juga yang menjelaskan huwa, adapun wasiat iku ma apa zakara, yang wa, adapun wasiat atau agama yang diwasiatkan itu iku ma apa saja zakara, yang menyebutkan siapa Allah, min ba'dihi, dari setelahnya, yaitu wa huwa, adapun ma iku qaulu firman Allah, an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Apa maksudnya? Ba'atsallahul anbiya kullahum, mengutus siapa Allah pada para nabi semuanya, bi iqamatiddin, untuk menegakkan agama. Kalau Nabi Muhammad agamanya apa namanya? Agama Islam. Bi iqamatiddin wal ulfati, dan bersatu, rukun, tidak ikhtilaf. Ulfah itu kebalikan dari ikhtilaf. Wal jamaati, dan berjamaah. Berjamaah itu apa? Bersatu, negakkan agama. Kalau Nabi Muhammad agama Islam, berjamaah, namanya jamaatal muslimin, jamaah. Watarkil furqa, meninggalkan perpecahan. Jangan
bikin perpecahan-perpecahan dalam agama, wal mukhalafati dan perselisihan. Pondoknya lain, tempat ngajinya lain, silahkan. Memang nggak mungkin umat segini banyak ditampung satu tempat, itu nggak mungkin. Boleh beda tempat, boleh beda guru, ya, boleh beda sampul kitab. Sampul aja geger deloken sampule lak wis ijo. Kitab ijo ngonek kuning, wah kitab kuning karangan kabeh iku. Geger ae, padahal isinya Quran, isinya hadis. Jangan diperselisihkan, yang penting isinya, Bung. Quran hadis apa bukan? Disuruh berjamaah, namanya jamaatul muslimin. Tidak boleh berfirqah-firqah dan memperuncing perselisihan, itu tidak boleh, dilarang dalam agama. Bagaimana? Sudah pantas apa? Kayaknya melihat yang rondu-rondu ini atau orang Madura. Cukup ya. Semoga Allah paling barokah. Kita persiapan sholat Jumat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.